Jumpa lagi dengan saya Tarolai. Kali ini saya mau membahas mengenai satu peraturan menteri. Jadi kemarin Jumat tanggal 6 Maret 2026, Kementerian Komdiji menerbitkan peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026. Peraturan kementerian ini merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Jadi yang biasanya dikenal dengan UU eh, peraturan pemerintah Tunas ya. Dan jadi peraturan kementerian ini adalah turunan dari PP Tunas ini. Dalam peraturan kementerian ini diatur mengenai salah satunya adalah mengenai eh, penggunaan akun sosial media untuk anak-anak di bawah umur. Saya mengerti bahwa beberapa pihak menanggapi dengan negatif mengenai peraturan ini. Hal ini juga saya bisa pahamin karena kita biasanya ini salah satu yang saya tidak sukain juga adalah terjemahan law dalam bahasa Indonesia itu menjadi hukum. Hal ini menyebabkan orang kalau mendengar sesuatu law ataupun hukum selalu berpikiran negatif karena dengan diterjemahkannya dengan suatu sebagai hukum, maka orang memandang produk dari suatu hukum itu sebagai sesuatu yang akan membawa konsekuensi bagi dirinya. Salah satunya adalah sesuatu yang akan menghukum dirinya jika terjadi suatu pelanggaran. Tetapi suatu produk hukum sebetulnya bisa dilihat dari aspek lain, yaitu produk hukum pasti selalu melindungi. Tujuan dari adanya suatu produk hukum adalah melindungi. Ada sesuatu yang ingin dilindungi. Dalam hal ini, peraturan menteri ini adalah melindungi anak-anak. Jadi tujuan utama dari peraturan kementerian ini adalah melindungi anak. Jadi langkah pemerintah dengan menerbitkan peraturan kementerian ini saya pandang sebagai sesuatu yang sangat positif karena akan melindungi anak. Kenapa harus keluar aturan seperti ini? Supaya orang tua juga punya awareness, suatu kesadaran bahwa orang tua juga punya kewajiban untuk melindungi. Jadi tidak hanya memaksa negara untuk melindungi, tetapi orang tua sendiri punya kewajiban untuk melindungi si anaknya sendiri. Kita tahu bahwa sekarang banyak sekali anak-anak menggunakan gadget dan sebagainya, itu juga sebetulnya gara-gara dari sisi orang tuanya ya. Jadi anak dikasih gadget dari kecil supaya gampang disuap makannya. Jadi karena supaya perhatiannya bisa teralihkan. Anak dikasih gadget supaya orang tuanya tidak diganggu oleh si anaknya itu sendiri. Dan jadi memang anak terbiasa dari kecil menggunakan gadget. Dan sesudah anak yang besar mulai tergantung dengan gadget dan membuat ketergantungan, dan orang tua juga tidak peduli ya apa yang dilakukan oleh si anak itu dengan gadget, sehingga terjadi kasus ada pembulian di online, ada juga predator anak-anak di game-game online dan sebagainya. Dan sekarang orang tua mulai ribut ya tentang pelindungan anaknya itu sendiri. Tapi kalau si orang tua itu juga sadar bahwa perlindungan itu seharusnya dimulai dari orang tua yang harusnya mengawasi. Kenapa terjadi pembulian di online? Ya karena orang tua tidak peduli dengan apa yang terjadi percakapan di aplikasi komunikasi misalnya yang dari anak-anak itu, apa yang mereka perbincangkan di situ. Karena orang tua hanya melepas dari situ aja. Dengan adanya peraturan
kementerian ini, saya berharap timbul kesadaran, timbul suatu awareness sebagai langkah awal supaya orang tua itu sadar bahwa mereka punya tanggung jawab terhadap perlindungan anak-anaknya yang masih di bawah umur ini terhadap penggunaan dari aplikasi sosial media tersebut gitu. Jadi orang tua punya kewajiban tanggung jawab untuk menjaga. Jadi saya berharap juga dengan adanya peraturan menteri ini juga membawa awareness bagi orang tua supaya lebih bertanggung jawab. Karena banyak sekali orang menyalahkan dari sisi teknologinya. Tapi teknologi itu menurut saya juga di mana-mana teknologi itu adalah suatu tools, adalah sesuatu yang netral. Jadi analoginya pisau itu bisa dibuat untuk potong sayur, bisa juga untuk membunuh orang. Tapi pisau tidak punya niat jahat. Yang menjadi niat jahat bukan pisaunya, tetapi orang yang menggunakan pisau ya. Sama juga dengan sosial media. Jadi sosial media seharusnya kita juga tidak perlu memusuhi sosial media. Tapi yang diatur adalah bagaimana orang yang menggunakan tools tersebut atau teknologi tersebut, which is adalah sosial media, supaya bisa digunakan dengan baik dan melindungi anak-anak. Jadi saya berharap juga dengan peraturan ini membuat kesadaran dari orang tua supaya mereka juga punya tanggung jawab untuk melindungi anak-anaknya dari penggunaan teknologi tersebut. Jadi bukan melulu ribut bahwa oh anak saya dibully, tapi anaknya bisa dibully karena dia membiarkan anaknya itu menggunakan teknologi tersebut tanpa pengawasan dari orang tuanya. Oh anak saya menjadi predator di game online. Ya bukan salah gamenya, tetapi orang tua yang membiarkan anaknya itu menggunakan game itu tanpa pengawasan. Demikian, semoga dengan video ini membuka wawasan bagi orang tua, membuka kesadaran bagi orang tua akan tanggung jawab dari anak-anaknya itu, supaya dia juga bisa mengawasin dari penggunaan teknologi tersebut. Terima kasih.